Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayi Rizwana Fajri, NIM 23020066. Nah, saya dari program studi farmasi Universitas Bumi Gora. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang farmakologi dengan topiknya yaitu mekanisme kerja obat golongan kalsium channel blocker atau CCB. Nah, pada materi kali ini saya sampaikan sebagai bagian dari remedi dari proyek ujian akhir semester. Nah, semoga materi yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang CCB yang berkaitan dengan hipertensi. Nah, di mana hipertensi itu atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami masyarakat. Nah, kalau jika tidak ditangani dengan baik, maka hipertensi itu dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan gangguan pada ginjal. Hipertensi itu untuk kalau dia dikontrol tekanan darahnya, dia dibutuhkan terapi farmakologinya yang tepat. Nah, salah satu contoh golongan obatnya itu yang sering digunakan adalah kalsium channel blocker atau CCB. Nah, obat CCB ini dia bekerja dengan cara memengaruhi pembuluh darah dan jantung sehingga tekanan darah dapat menurunkan dan kerja jantung menjadi lebih ringan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian CCB, mekanisme kerja CCB, dan juga contoh obat CCB serta efek samping dan perhatian penggunaannya. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pengertian CCB. Nah, apa itu CCB? Nah, calcium channel blocker atau CCB adalah golongan obat yang bekerja dengan cara menghambat, yaitu menghambat masuknya ion kalsium ke dalam sel otot polos. Nah, di mana di dalam sel otot polos itu terdapat pembuluh darah dan sel otot jantung. Pada ion kalsium itu memiliki peran penting dalam proses kontraksi otot. Nah, jika ion kalsium itu masuk ke dalam sel otot pembuluh darah, maka di pembuluh darah itu dia akan berkontraksi, atau menyempit. Nah, dia itu juga menghambat masuknya ion kalsium. Nah, pada obat CCB ini dia menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih rileks atau melebar. Nah, sehingga aliran darah ini menjadi lebih lancar dan tekanan darah pun semakin menurun. Nah, CCB juga sering digunakan pada pasien dengan hipertensi, terus angina, terus sama aritmia, dan banyak lagi. Nah, di mana di sini mekanisme kerja CCB itu dia menghambat kanal kalsium tipe L yang terdapat pada sel otot jantung dan pembuluh darah. Ketika kanal kalsium itu dihambat, masuknya ion itu kalsium ke dalam sel itu berkurang dan kontraksi otot pembuluh darah itu semakin menurun. Nah, di pembuluh darah itu dia mengalami vasodilatasi. Nah, akibatnya tekanan darah itu menurun dan beban kerja jantung itu semakin berkurang. Tuh. Nah, di sini juga ada aliran darah itu masuk ke jaringan menjadi lebih baik. Nah, pada jantung, efek CCB itu dia itu menurunkan kekuatan kontraksi jantung, terus menurunkan kecepatan denyut jantung, dan juga beberapa jenis kalsium channel blocker lainnya. Nah, hal ini juga dia membuat CCB lebih efektif dan digunakan pada kondisi seperti hipertensi dan gangguan jantung tertentu. Di sini juga saya akan jelaskan jenis dan contoh obatnya. Nah, di mana obat CCB itu dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu dihidropiridin. Nah, dihidropiridin ini yaitu golongan lebih dominan bekerja pada pembuluh darah. Contohnya itu seperti amlodipin, nifedipin, dan
dan lain-lain. Nah, efek utamanya itu dia menurunkan tekanan darah dan menyebabkan vasodilatasi. Nah, contoh obat yang kedua itu yaitu non-dihidropiridin. Nah, di mana non-dihidropiridin ini dia punya golongan yang bekerja pada pembuluh darah dan jantung. Nah, contohnya itu verapamil dan diltiazem. Nah, efek utamanya ini dia itu menurunkan denyut jantung sehingga dia dapat mengurangi kontraksi jantung. Ada beberapa pemilihan jenis CCB. Nah, CCB-nya kan disesuaikan dengan kondisi klinis pada pasien. Nah, kan juga dia harus berdasarkan resep dokter. Nah, dan juga di sini saya akan membahas tentang efek samping dari CCB. Nah, di mana CCB itu seperti obat lain juga dapat menimbulkan efek samping. Dia efek sampingnya yang sering terjadi antara lainnya itu pusing, sakit kepala, dan wajahnya terasa panas. Nah, atau di wajah itu terasa kemerahan. Nah, bengkak pada kaki atau pergelangan. Nah, efek samping CCB ini juga biasanya ringan, tetapi jika terjadi secara berat atau berkepanjangan, nah baru pasien itu harus segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis atau dokter. Nah, perhatian penggunaan CCB itu ada beberapa hal yang penting perlu diperhatikan dalam penggunaan obatnya. Nah, di mana kalau dia minum obat secara teratur sesuai dengan dosis, pasti dia berjalan lancar. Nah, dan juga jangan menghentikan obat secara tiba-tiba kalau sudah diminum. Hindari berkonsumsi alkohol, konsultasikan dengan dokter atau apoteker jika menggunakan obat lain. Nah, penggunaan obatnya itu yang tidak sesuai dapat menurunkan efektivitas terapi dan meningkatkan risiko efek samping. Sebagai kesimpulannya, nah pada CCB itu dia golongan obat yang berperan penting dalam terapi hipertensi dan penyakit jantung. Nah, obat ini itu bekerja dengan menghambat masuknya ion kalsium sehingga di pembuluh darah itu menjadi lebih rileks dan tekanan darah juga dapat dikontrol. Nah, penggunaan obat CCB itu harus dilakukan secara aman, tepat, dan rasional. Nah, serta selalu mengikuti anjuran tenaga kesehatan atau dokter karena supaya berjalan dengan lancar yang obatnya itu diminum.